Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Permisi. Ya. Selamat siang Ibu, ada yang bisa dibantu? Saya mau konsultasi ke bidan Zalfa. Baik, saya cek dulu jadwal bidannya. Silahkan duduk dulu Bu. Ayo nak. Permisi. Saya mau ketemu bidan Zalfa, apakah bisa? Bisa, boleh. Silahkan duduk dulu ya Ibu. Baik, terima kasih. Oke. Atas nama Ibu Rini, mari saya antar ke ruangan bidan. Baik, ayo nak. Selamat siang Ibu, permisi ini ada pasien. Oh iya, silakan duduk. Saya Ibu ada yang bisa dibantu? Baik Bu Bidan, di sini saya mau konsultasi anak saya. Anak saya ini tuh dia tuh haidnya nggak teratur banget, kadang maju, kadang mundur. Terus siklus haidnya tuh kadang bisa panjang, kadang juga bisa pendek. Gitu. Kalau boleh tahu nama anaknya sama umur berapa? Nama anak saya Suci, umurnya kebetulan 16 tahun Bu. Oke. Apakah Suci sudah pernah mengalami keluhan ini sebelumnya? Belum Ibu, sebelumnya head saya selalu teratur. Namun 6 bulan belakangan ini head saya tidak teratur. Oh gitu. Lalu ada perubahan gaya hidup yang berbeda atau stres yang dialami? Iya Ibu, belakangan ini saya selalu lagi sering stres dan pola hidupnya mungkin tidak baik gitu. Jadi bagaimana ya Bu? Jadi stres itu mempengaruhi hormon dan siklus menstruasi. Selain itu juga kurang tidur, pola makan itu juga mempengaruhi siklus menstruasi. Saya juga merasa berat badan saya sedikit menaik. Apakah itu ada hubungannya Bu? Ya bisa Teh, jadi perubahan berat badan yang signifikan itu mempengaruhi siklus menstruasi. Tapi untuk lebih lanjutnya, biar lebih jelas, saya akan mengecek tekanan darah Teh ya. Bentar. Boleh tangannya diatasin aja, terus digolong ya, bajunya. Bisa Teh. Iya. Bentar. Untuk tekanan darahnya 120/80, sebenarnya tekanan darah itu normal. Mungkin pengaruhnya itu dari perubahan gaya hidup atau stres yang mereka alami. Lalu saya harus bagaimana ya Bu? Untuk itu ada beberapa hal yang bisa kita coba. Yang pertama, usahakan kelola stresnya itu dengan baik. Terus dengan cara kayak meditasi bisa. Terus olahraga ringan juga tidak apa-apa. Terus yang kedua, atur pola makannya. Terus perbanyak minum air putih juga. Terus juga pola tidur, wajib banget tidur 7-8 jam. Untuk olahraga, apakah boleh dimulai dengan jalan santai setiap pagi ya Ibu? Tentu juga bisa Bu, dengan olahraga kecil seperti jalan itu membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi stres. Ibu juga boleh untuk nemenin tetehnya olahraga. Terus juga nanti saya akan buatkan resep untuk vitamin yang bisa menjaga keseimbangan hormon. Baik Ibu Bidan, saya akan coba terapkan saran Ibu. Jangan khawatir ya Teh, kondisi ini sudah wajar sering terjadi. Kalau nanti seterusnya menstruasi teteh belum membaik, teteh bisa datang lagi ke sini untuk diperiksa lebih lanjut. Terima kasih banyak Ibu Bidan. Sama-sama Teh, semoga lekas membaik ya. Untuk vitaminnya akan dibuatkan resepnya oleh suster yang baik. Siap, baik. Terima kasih banyak Ibu Bidan. Sama. Selamat siang Ibu, ini ada pasien. Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih Sus. Iya.
Bagaimana kabarnya Bu? Senang bisa bertemu lagi. Kabar saya baik Ibu, saya datang ke sini. Saya khawatir tentang siklus haid saya yang tidak teratur setelah melahirkan anak pertama. Oh gitu, boleh diceritakan saja sambil saya catat keluhannya. Baik. Jadi begini Bu, anak saya sekarang berumur 6 bulan dan saya sudah mendapati haid itu 2 bulan, tetapi siklusnya itu tidak teratur, kadang cepat, kadang lambat. Durasi dan jumlahnya juga itu berbeda-beda. Apakah itu normal? Oh gitu ya Bu, sesuai keluhan Ibu, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, apakah Ibu menggunakan ASI eksklusif? Iya Ibu, bayi saya minum ASI eksklusif. Nah itu tuh penyebabnya dari hormon prolaktin Bu. Hormon prolaktin itu berfungsi untuk merangsang produk ASI yang bisa mempengaruhi dan menekan kerja hormon yang mengatur siklus haid. Jadi itu sangat wajar terjadi pada ibu pasca persalinan. Oh begitu ya Bu, saya kira ada masalah kesehatan lain selain faktor menyusui. Apakah ada yang lain? Ada faktor lain juga Bu, selain hormon tersebut, tubuh ibu juga masih dalam proses pemulihan. Perubahan berat badan, tingkat stres, dan pola hidup itu sangat mempengaruhi terhadap siklus haid. Selama tidak nyeri yang sangat hebat, itu masih tergolong normal Bu. Itulah, saya jadi lebih tenang sekarang. Lalu siklusnya kapan akan kembali normal ya Bu? Siklus haid umumnya itu akan kembali normal ketika ibu sudah selesai masa nifas atau bahkan masa menyusunya itu berkurang. Tapi setiap wanita itu berbeda-beda, tergantung pola hidupnya, makan bergizinya, dan tidur yang teratur. Baik Ibu, ada lagi yang harus saya perhatikan? Ibu tidak perlu khawatir, catat saja tanggal haidnya. Jika ibu mengalami nyeri yang hebat, pendarahan, atau bahkan haid itu lebih dari 7 hari, ibu bisa datang kembali ke sini untuk diperiksa lebih lanjut. Baik Bu Bidan, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya tidak perlu khawatir atau cemas lagi. Sama-sama, jika ada keluhan lain bisa datang lagi kembali. Semangat ya rawat si kecilnya. Terima kasih, saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Siklus menstruasi berlangsung sekitar 28 hari. Dimulai dari hari pertama dengan haid. Keluarnya darah terjadi karena dinding rahim bagian dalam luruh. Lapisan ini disebut endometrium. Karena lapisan ini dipenuhi pembuluh darah, proses luruhnya menyebabkan pendarahan. Setelah haid berakhir, endometrium mulai tumbuh lagi. Ini bagian dari persiapan tubuh kalau-kalau ada pembuahan. Jadi, rahim kayak bikin karpet empuk buat si embrio bisa nempel nantinya. Sekitar hari ke-14 atau tengah siklus, ovarium mengeluarkan sel telur yang bakal jalan ke tuba falopi untuk bertemu dengan sel sperma. Kalau nggak terjadi pembuahan, endometrium yang tumbuh bakal luruh. Ibarat karpet yang tadi itu, digulung dan dibuang dan jadilah darah haid.